kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Sudah siap untuk memulai ibadah kita? Pastinya siap ya. Ya, sebelum kita mau memulai ibadah kita, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih juga Tuhan, hari ini kami boleh lagi menikmati ibadah secara online. Dan tolonglah kami supaya kami boleh fokus, boleh dengar-dengaran kepada firman Tuhan hari ini. Dan boleh Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan juga boleh melakukannya hari lepas hari. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita untuk mengawali ibadah kita, mari kita mengangkat pujian Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Pakai gerakan ya, sambil bangkit berdiri yuk, dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Mari kita memuji Tuhan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik tadi, pasti dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat memuji Tuhan ya, pakai gerakan. Nah, saat ini kita mau mempersiapkan diri kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita mengangkat pujian I want to know you Lord, you are a great big God. Ya, dengan sungguh-sungguh kita mau menaikkan pujian ini, mau menyiapkan hati kita dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget. I'll grow up knowing you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do
giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita udah memuji menyembah Tuhan ya. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa ya. Ikutin Lausu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya, untuk duduk diam, tertib, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami juga untuk boleh mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, silakan menyaksikan videonya adik-adik. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainya keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu,
Lalu berkatalah perempuan itu, Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama saksiin firman Tuhan tadi ya. Kita sama-sama udah nonton firman Tuhan. Adik-adik belajar apa lewat firman Tuhan hari ini? Langsung menangkap ada dua poin. Tadi firmannya tentang Elisa dan perempuan Sunem. Nah, tadi dikatakan perempuan Sunem ini adalah seorang yang kaya. Dia memberkati Nabi Elisa yang mungkin dia nggak kenal nih asalnya dari mana, terus ini siapa, tapi dia memberkati Nabi Elisa. Dikatakan bahwa dia memberi makan, bahkan membangunkan sebuah kamar untuk Nabi Elisa kalau datang boleh istirahat di sana. Wah, murah hati banget ya pastinya. Tapi adik-adik, ya firman Tuhan hari ini kita mau belajar satu hal ya adik-adik. Bukan hanya orang kaya yang bisa memberi, bukan hanya orang kaya yang bisa memberkati. Kita semua bisa memberi. Kita semua bisa memberkati seseorang seperti perempuan Sunem ini tadi. Nah, adik-adik, tadi waktu perempuan Sunem ini memberkati nih Nabi Elisa, dia kekurangan sesuatu apapun nggak? Nggak kekurangan, malah dia diberkati tuh Tuhan. Dia memperoleh anak yang selama ini dia rindukan. Jadi setelah sekian lama perempuan ini menikah, suaminya pun sudah tua, tetapi dia belum memiliki keturunan. Ketika dia berkati nih Nabi Elisa tadi, Tuhan berkati hidupnya dengan seorang anak laki-laki adik-adik. Nah, adik-adik pernah dengar gak istilah jangan takut memberi, gak akan miskin? Pernah dengar gak istilah itu? Waktu dulu kecil pernah tuh dibilangin kayak gitu. Jangan takut kasih orang, gak akan mungkin miskin. Benar adik-adik, firman Tuhan juga bilang gitu. Jangan pernah takut ya memberkati orang lain, berbagi untuk sesama. Karena kita gak akan pernah miskin karena kita memberi. Justru ketika kita memberi, berkat Tuhan semakin banyak dalam hidup kita. Amin adik-adik? Amin. Poin kedua yang mau kita pelajarin hari ini. Tadi waktu Nabi Elisa katakan tuh kamu akan mengandung, perempuan itu sempat ragu. Ini keraguan yang pertama ya adik-adik. Terus anaknya lahir sesuai dengan yang dikatakan Elisa. Kemudian anaknya meninggal. Perempuan ini ragu lagi. Apa bukti keraguan? Dia datang ke Elisa, dia menyalahkan keadaan. Dia bilang, Tuhan, saya nggak minta anak. Jangan kamu kasih saya harapan kosong. Sekarang anak saya terbaring di sana. Nah, dia ragu lagi. 2 kali dia ragu. Dia diberkati Tuhan, tapi dia ragu adik-adik. Ragunya kenapa? Yang pertama dia nggak yakin karena dia udah tua. Nggak mungkin dia melahirkan seorang anak. Kemudian anak itu diberi, seharusnya dia sudah melihat ya mujizat Tuhan. Seharusnya dia nggak ragu lagi. Tapi ternyata dia masih ragu ketika anak ini tadi terbaring, nggak berdaya. Dia menyalahkan keadaan. Dia bilang, aku tuh gak minta, jangan kasih aku harapan kosong, jangan kayak gini. Dia bilang tadi kayak gitu kan. Nah adik-adik, Tuhan marah gak? Tuhan kecewa gak? Terkadang ketika kita ragu-ragu, mungkin Tuhan kecewa dalam hidup kita. Tapi Tuhan tinggalkan gak? Tuhan gak Tuhan tinggalkan. Sekali lagi Tuhan nyatakan mujizat di tengah-tengah perempuan Sunem tadi.
anaknya yang meninggal itu hidup kembali adik-adik. Kadang-kadang dalam hal memberi pun, dalam hal kita bermurah hati dengan sesama kita punya keraguan. Kita ragu-ragu, kita takut kita kekurangan, kita takut untuk diri sendiri tidak cukup. Mungkin ada banyak hal dalam hidup kita, bermacam-macam hal yang membuat kita ragu-ragu. Langsung nggak tahu nih keraguan adik-adik saat ini apa. Namun lihat firman Tuhan ini, sekali lagi yuk kita mau percaya bahwa benar Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dan kita tidak seharusnya ragu-ragu. Kita harus lebih percaya. Perempuan ini tadi pertama ragu-ragu kalau dia akan dapetin anak laki-laki. Tuhan nyatakan dia dapatkan anak laki-laki. Udah dialami mukjizat itu, dia masih ragu lagi. Anaknya sakit, dia langsung menyalahkan keadaan, aku tuh gak minta, jangan kasih aku harapan kosong. Tapi Tuhan gak tinggalin ya adik-adik. Tuhan tetap Tuhan yang sama yang mengasihi kita, yang menyatakan sekali lagi, yang membuat keraguan perempuan tadi hilang. Anaknya dihidupkan kembali adik-adik. Nah, langsung gak tahu keraguan adik-adik atau kekhawatiran adik-adik di hari-hari ini apa. Namun lihat firman ini, ayo kita mau sama-sama sekali lagi, kita mau percaya. Jangan ragu, karena kita tidak ditinggalkan sendirian. Masalah boleh datang, keadaan yang tidak enak boleh datang, tetapi Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Datang kepada Tuhan. Tadi waktu wanita itu datang kepada Nabi Elisa, dia mungkin mengeluh, aku gak minta anak. Dia mungkin mengeluh, jangan kasih aku harapan kosong. Tapi tadi di film tadi adik-adik lihat ya, terakhir perempuan itu katakan apa? Tetapi aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Jadi kita tidak boleh meninggalkan Tuhan adik-adik. Jadilah seseorang yang murah hati, jadilah seseorang yang tidak ragu-ragu untuk berbagi terhadap sesama kita, untuk mengasihi sesama kita, untuk memberkati sesama kita adik-adik. Amin. Mungkin kau gak punya uang jajan yang banyak untuk kau berbagi. Nah, mungkin adik-adik gak punya uang yang banyak atau mainan yang banyak untuk adik-adik berbagi dengan sesama. Tapi adik-adik ada satu hal yang terus bisa adik-adik lakukan. Sekalipun adik-adik gak memiliki uang yang banyak, mainan yang banyak, atau barang-barang yang banyak. Kita bisa berbagi terhadap seseorang lewat apa? Lewat doa. Mungkin ada adik-adik tahu nih, ada teman-teman adik-adik yang dalam kesulitan. Dia gak punya uang untuk bayar sekolahnya, atau dia nggak punya uang untuk jajan, untuk beli buku. Adik-adik tahu, dan adik-adik pun mungkin tidak memiliki uang untuk kasih ke dia, bayar uang sekolahnya, atau beli buku, atau untuk jajannya. Namun satu hal yang adik-adik bisa berbagi dalam hidupnya, lewat doa. Adik-adik bisa doakan dia. Adik-adik bisa doakan supaya Tuhan berkati hidupnya. Mungkin dia ditolong bukan lewat adik-adik, lewat orang lain. Tapi itu terjadi karena apa? Karena ada yang berdoa untuk dia. Amin. Nah, jadi kita nggak perlu, nggak mesti harus kaya untuk bisa berbagi terhadap orang lain. Tapi kita cukup bermurah hati, kita harus punya keinginan dulu untuk mau ya berbagi terhadap orang lain. Kita juga harus punya keteguhan hati dan tidak ragu-ragu untuk berbagi. Maka kita bisa bermurah hati terhadap orang lain adik-adik. Amin. Nah, 2 poin penting hari ini yang kita belajar, dan langsung akan bagikan ayat hafalan. Tapi sekali lagi ini bukan hanya untuk dihafal, namun untuk kita renungkan dan kita lakukan. Firman-Nya dari Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, jadi ketika adik-adik murah hati, adik-adik juga akan memperoleh kemurahan Tuhan. Kemurahan yang mungkin adik-adik nggak minta sama orang lain, nggak harapkan, tapi kemurahan itu diberi dalam hidup adik-adik. Amin. Nah, kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya, meminta Tuhan memampukan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami sekali lagi untuk hidup bermurah hati. Tuhan tolong kami. Mungkin kami tidak memiliki banyak uang atau banyak hal yang bisa kami bagikan terhadap sesama kami. Namun tolonglah kami Tuhan dalam setiap apa yang bisa kami lakukan untuk mereka.
Untuk kami mau melakukannya ya Tuhan. Kami mau bermurah hati, berdoa, mengasihi, dan peduli Tuhan terhadap sesama kami. Ini doa kami Tuhan, kami masih kecil, kami tidak mampu. Maka dari itu Tuhan tolonglah kami untuk melakukan firman Tuhan ini ya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, Tuhan berkati kami lebih dan lebih lagi ya Bapa. Untuk semakin harinya kami boleh jadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, doa kami hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya. Dadah. Terima kasih kepada Lause yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua dan boleh kita lakukan hari demi hari. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat pujian. Apapun masalah, jangan pernah menyerah karena masih ada Tuhan. Ya, kita mengangkat pujian ini dengan sukacita. Apapun masalah, jangan pernah menyerah karena masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Tinggikan nama Yesus, namanya besar, namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai, melewati badai. Baik, persembahan telah dikumpulkan. Tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Lause boleh kami mengerti, kami pahami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukan hari lepas hari. Dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami berserah juga untuk virus corona ini. Semoga
virus corona ini bisa cepat teratasi hingga kami boleh kembali lagi beraktivitas secara normal. Tuhan juga jagai sertai kami semua. Tolong kasih kami kesehatan, hindarkanlah kami dari segala yang tidak baik. Terima kasih Tuhan yang baik, ampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.